Seandainya bayi kita lahir, kau mengharapkan apa? Bagiku, laki atau perempuan sama saja. Yang penting selamat. Hati-hati loh, sudah jalan 2 bulan. Ya, aku tahu itu. Tidak! Aku tidak sanggup. Tidak sanggup. Jangan siksa dirimu, Ruth. Lakukan seperti biasa. Silakan, Ruth. Walaupun kita saling menyiksa, tapi juga saling membahagiakan. Kau puas, aku juga puas. Film Barang Terlarang yang diproduksi oleh PT Rapi Film. Film ini adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1983 dengan disutradarai oleh Maman Firmansyah. Film ini dibintangi antara lain oleh Eva Arnaz, Cliff Sangra, Him Damsik, dan lain-lain. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita ikuti alur ceritanya, kita akan rangkum dulu isi dari keseluruhan film ini. Agen-agen kita telah berhasil menyusup di kalangan pelajar. Dan hasilnya cukup memuaskan. Bagus, bagus. Kebahagiaan rumah tangga Irma yang diperankan oleh Eva Arnaz, seorang gadis bar, dengan Rudy yang diperankan oleh Cliff Sangra, suaminya yang bekerja sebagai supir taksi porak-poranda. Irma diculik dan disekap oleh kelompok Kobra yang diperankan oleh Godfred Sancho yang berkawan dengan Roni yang diperankan oleh Diki Zulkarnain. Dalam keadaan menderita, Irma mendapat pertolongan seorang tukang becak dan dirawat sementara oleh istri Roni. Rudy frustasi karena kehilangan istri dan menjadi peminum. Atas petunjuk dari tukang becak, Rudy berhasil menemukan tempat Roni dan komplotannya. Lalu terjadilah keributan dan perkelahian. Saat polisi datang, Roni berhasil meloloskan diri. Irma kembali ke Rudy, tetapi Rudy masih dendam terhadap Roni. Saat Rudy bertemu Mia yang diperankan oleh Nena Rosier, adik kandung Roni, Rudy memutuskan untuk menculiknya, tetapi terhalang oleh serangan kelompok Kobra yang merebut Mia dan membawanya pergi. Hal ini membuat Roni marah. Terjadilah perkelahian. Roni dan kawannya diringkus polisi, sementara Kobra tewas di tangan Rudy dan Irma. Suami istri itu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Film dibuka dengan adegan di markas Kobra, seorang pimpinan sebuah sindikat penjualan obat-obatan terlarang. Ia nampak sedang sakau dan bermaksud untuk menodai seorang gadis. Namun sang gadis pun tak pasrah begitu saja. Ia berusaha melawan, namun anak buah Kobra menangkapnya kembali dan melemparkannya ke empat. Buang perempuan itu. Tunggu! Ayo. Brengsek! Rasain. Ayo, bawa pergi! Rasain lo. Ayo.
Ayo, Jangan! diam. Jangan! Sementara itu di tempat lain, Roni nampak berada di sebuah diskotik. Salah satu teman dari Kobra tak jauh terlihat Kobra sedang mabuk berat. Melihat gelagat Kobra yang semakin sempoyongan, membuat Roni mengajak anak buahnya untuk membawa Kobra meninggalkan diskotik. Nampaknya ia tertarik kepada seorang gadis kasir diskotik bernama Irma. Terima kasih. Kau tahu maunya dia. Oke, Kobra. Pulang. Ini Rudy, seandainya bayi kita lahir, kau mengharapkan apa? bagiku, laki atau perempuan sama saja. Yang penting selamat. Hati-hati loh, sudah jalan 2 bulan. Ya, aku tahu Sementara itu di tempat lain, di rumah Irma nampak dirinya dan sang suami Rudy merencanakan sesuatu. Lakukan. Maafkan aku, Irma. Sejak perkawinan kita, dan setelah aku tahu akan penyakitmu, aku selalu memaafkanmu. Terkadang, akibat penyakitku ini, aku khawatir. Kalau bayi dalam perutmu, Jangan cemas, bayi kita akan lahir dengan selamat. Sementara itu di markas Kobra, Roni datang untuk melaporkan hasil penjualan obat-obatan terlarang di kalangan para pelajar. Sasaran mereka adalah para pelajar. Bagaimana? Agen-agen kita telah berhasil menyusupi kalangan pelajar. Dan hasilnya cukup memuaskan. Bagus, bagus. Itu baru tingkat gelek. Belum lagi yang lainnya. Mana bagian saya? Ambil semua. Roni tinggal cairkan saja di bank. tidak! Aku tidak sanggup. Tidak sanggup. Jangan siksa dirimu, Ruth. Lakukan seperti biasa. Silakan, Ruth. Walaupun kita saling menyiksa, tapi juga saling membahagiakan. Kau puas, aku juga puas. Sementara itu, tepatnya malam hari, Roni kembali mendatangi diskotik di mana Irma bekerja. Roni berencana untuk menculik Irma, istri Rudy. Akhirnya Irma pun berhasil diculik. Lalu Roni menyuntikkan obat bius kepada Irma supaya pingsan. Lalu Roni membawa Irma ke markas Kobra. Tanpa disuruh, Kobra pun langsung menggerayangi tubuh seksi Irma. Irma pun tersadar melihat di sampingnya ada tubuh berkepala botak. Ia langsung saja memukulnya, berusaha berontak dan melihat Irma melawan, para anak buahnya pun membawa Irma ke semak-semak. Kasihan Irma pun dinodai secara ramai-ramai dan bergiliran. Irma kesakitan, berjalan pun tertatih-tatih. Beruntung ada seorang penarik becak, lalu ia diantarkan pulang ke rumahnya. Neng, jangan takut. Niat saya baik. Kalau Neng mau saya tolong, di mana rumahnya? Kampung Melayu, Pak. Beberapa waktu kemudian, Rudy mengetahui Irma telah dinodai. Ia meminta kepada Irma untuk menggugurkan kandungannya, lalu Irma menolaknya. Bayi itu kotor.
Katakan padaku sekarang. Kau gugurkan atau tidak? Tidak, Rudy. Tubuhku telah dinodai oleh iblis-iblis itu. Jangan kau perkosa lagi batinku. Rudy pun naik pitam. Ia emosi lalu memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga membuat tubuh Irma terpental keluar dari mobil. Irma pun bergulingan jatuh. Rudy yang dendam kepada kelompok Kobra karena istrinya sudah dinodai secara ramai-ramai. Lalu ia berhasil menemukan penarik becak yang waktu itu mengantar Irma pulang ke rumah. Katakan yang sebenarnya. Kalau kau ingin selamat. Memang saya melihat kejadian itu, tapi saya tidak hafal orang-orangnya karena cukup banyak. Dengan diantar Pak Karta, bapak penarik becak, Rudy akhirnya sampai di tempat kejadian perkara. Ia melihat sebuah gudang dan mengamatinya. Di mana? Kalau tidak salah, di sekitar sini. Dengan hati-hati ia mendekati lalu masuk ke dalam gudang tersebut. Seorang anak buah Roni melintas dan dengan cepat Rudy pun akhirnya menyerangnya. Ayal, Rudy pun akhirnya malah dikeroyok oleh anak buah Roni. Awalnya ia mampu menghadapinya, tapi para begundal itu berhasil melumpuhkannya. Ajar terus. Tidak lama kemudian, satu pasukan polisi tiba di tempat kejadian perkara. Rudy pun akhirnya selamat. Lalu Roni dan kawan-kawan bersama anak buahnya berhasil melarikan diri dari sergapan para polisi. Roni yang lolos dari kejaran polisi kembali pulang. Ia menemukan adiknya Mia sedang bersedih dan menangis. Kenapa? Kenapa kau, Mia? Perlu Kak Roni ketahui bahwa orang yang telah menghancurkan kegadisanku adalah seorang supir taksi. Entah bagaimana ceritanya sampai Rudy bisa tahu bahwa Mia adalah adiknya Roni. Ia lalu membalaskan dendamnya kepada Mia. Roni pun lantas menodai gadis yang tak bersalah itu. Dilakukan oleh kakakmu terhadap istriku. Tidak, tidak mungkin. Tapi apa salahku? Jangan. Kau jahanam. Roni yang mendengar cerita Mia nampak emosi dan marah besar. Bangsat. Jahanam kau, Rudy! Tak lama kemudian, Roni dan gerombolannya datang menyatroni rumah Rudy, anak buah Roni, dengan motor trail menerjang ke dalam rumah.
Rudy yang kaget atas serangan itu berusaha membela diri untuk melawan, namun ia kalah jumlah oleh begundal-begundal Ronnie. Ampun, tangan Rudy pun lalu diikat dengan tambang dan diseret dengan sepeda motor menuju markas Ronnie hingga jaraknya berkilo-kilo jauhnya. Saya dia keluar! Buka! Baik, Bos. Ayo cepat sedikit! Laki-laki pengecut! Berani aja sama perempuan! Rudy yang sudah terluka parah, ia pun masih dihajar oleh Ronnie habis-habisan. Rudy tak berdaya menghadapi kemarahan Ronnie yang adiknya telah dinodai olehnya. Mati kamu di sini! Ayo melawan! Kubur dia hidup-hidup! Ya, Bos! Singkat cerita, beberapa hari kemudian Rudy yang ternyata masih hidup mendatangi markas Ronnie dengan mengendarai taksinya. Ia menerjang gudang tersebut. Satu persatu anak buah Ronnie berhasil ia lumpuhkan. Namun orang yang ia cari sedang tidak ada di tempat. Katakan, di mana temanmu yang lain? Katakan. Sementara itu di sebuah villa nampak Cobra sedang mengadakan rapat dengan pimpinan cabang dari berbagai daerah untuk mengetahui hasil dari penjualan barang-barang terlarang tersebut. Untuk mempersingkat waktu, rapat segera dimulai. Atas nama Cobra, memanggil Jawa Barat, Macan, Jawa Tengah, Bandeng, Nusa Tenggara Timur, Zebra, Jawa Timur, Jawa Timur, Ikan. Sementara dari pusat, operasional diserahkan sepenuhnya kepada saya karena kegagalan Suraroni. Munafik, jangan Anda melimpahkan segala persoalan dan kesalahan itu kepada saya. Apapun alasannya, organisasi telah memutuskan operasional sepenuhnya diserahkan kepada saya. Oke, kalau itu memang merupakan suatu pelanggaran organisasi, saya sebagai joint partner Anda menyatakan mengundurkan diri. Ronnie yang disalahkan atas penggerebekan polisi beberapa hari lalu akhirnya berniat keluar dari organisasi terlarang itu. Culik adiknya, besok pagi bawa ke villa, biar dia tahu rasa. Tak harus menunggu lama lagi, anak buah Cobra pun berhasil menculik dan membawa Mia ke sebuah villa. Mia adalah adik Ronnie. Cobra pun dengan beringas melahap tubuh Mia. Tidak berselang lama kemudian Ronnie pun datang. Ia teramat sangat marah melihat adiknya Mia yang sudah dinikmati oleh Cobra. Cobra!
Dan terjadilah baku tembak dan perkelahian di antara para begundal-begundal itu. Roni lantas mengejar kobra yang sudah berusaha melarikan diri. Nampak pihak kepolisian sudah tiba di tempat kejadian perkara dan langsung mengepung villa tersebut. Dan tetap di tempat. Berhenti, Mia. Kalau perlu kau tembak sekalian. Jangan nekat, Kak Roni. Siapa mereka? Mereka dari kepolisian. Aku mohon, Kak. Menyerahlah. Roni pun akhirnya menyerah dan ia lalu menyarankan kepada anak buahnya supaya tidak melawan pihak berwajib. Teman-teman, hentikan perlawanan kalian. Sadarlah bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan dan pertahankan adalah perbuatan terkutuk yang melanggar hukum. Tidak, Roni. Menyerah berarti berkhianat. Dan berkhianat berarti mati bagi kami. Namun naas, sungguh malang nasib Roni. Roni pun roboh terkena peluru nyasar. Lalu Roni pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu Rudy yang taksinya diantar oleh anak buah Roni berpapasan dengan kobra yang melarikan diri. Sementara itu sang istri Irma pun tak ketinggalan dengan menunggangi motor. Datang bersamaan, ia nampak membawa sebuah bosaka. Melihat kobra yang melintas dengan mobilnya, lalu Rudy dan Irma pun langsung saja mengejarnya. Rudy terus memepet mobil kobra. Terjadilah pengejaran yang menghabiskan durasi film ini. Dan sampai akhirnya taksi Rudy dibasoka oleh kobra hingga hancur berkeping-keping. Sementara itu Rudy yang tadi sudah melompat keluar dari taksinya sebelum diledakkan langsung menghadang kobra lalu menghajarnya habis-habisan. Sementara itu Rudy yang tadi sudah melompat keluar dari taksinya sebelum diledakkan langsung menghadang kobra lalu menghajarnya habis-habisan. Tak ingin menghabiskan waktu lama-lama, Irma lalu membidik kobra dan langsung kena basokanya, dan akhirnya kobra pun langsung hancur berdebu, tidak membekas lagi sama sekali. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.